Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dedek, kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dedek, kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV yang dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Pagi Kak Nabawi. Biasanya ada seseorang di sini ya. Datang, langsung banting HP, lagi banting. Jangan di sofa, di bawah dong. Petak kalau ke bawah tar. Ada apa sih, bukannya salam langsung kayak gitu. Pahit nasi pari ini. Apa Mas Bedu yang pahit? Apa? Berangkat ke sini. Mau ke rumah mama. Handphone ketinggalan, dompet ketinggalan. Begitu di jalan mobil bannya kempes. Ya kan? Iya, tapi tadi yang dilempar apa Mas Bedu tuh? Nah, itu handphone siapa? Itu handphone siapa yang dilempar tuh? Di ruang mereka ada siapa tadi? Kamu kan handphone aku, tuh handphone aku ketinggalan. Oh, berarti hidup orang Udah, itu yang biarin pahit. dah, pokoknya itu. Mobil ketinggalan. Mobil bannya kempes. Aku tinggal. Aku mau ke showroom mau beli mobil lagi. Handphonenya kan dompetnya ketinggalan. Iya. Mau beli pakai apa? Tapi Akhirnya kaya banget ya. Hah? Kaya banget ya, mobil ketinggalan sama beli mobil lagi. Aku biasa gitu. Mobil mogok, tinggal. Aku ke Beli yang showroom. baru. Ambil derek. Ambil derek. Kirain mau beli yang baru. Ini Oh, Mas apa? Bedu. Mau pahit-pahit dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan kalau nggak salah, Iya, Pak. mobil mogok, mau beli mobil lagi, songong banget lu. Berapa Mobil derek tabungan? katanya. Cita-cita mah itu mah kalau mobil mogok beli lagi ngapain tinggal aja gitu. Songong. Mas Bedu mah pagi-pagi apa pas galang udah dibikin pusing. Jadi dipersulit gitu hidupnya sendiri. Kayaknya this is a bad day, mah. Ini kayaknya hari yang buruk buat saya, Bad mah. day. Pokoknya hari ini semua hal yang udah lewat itu bikin kesel. Pahit banget dah pokoknya deh, mah. Begitu mendengar pahit yang ada di benak mama, lagi mama anak-anak dulu di kampung, itu kan kalau di kebun tuh banyak tawon. Iya. Sarang tawon loh. Pahit. Takut dicocok sama Cocok, tawon. makanya bilang pahit karena tawon sukanya yang manis-manis. Oh, gitu. Nah, Bedu kena mulu tuh mah. Kena tawon. Yang pahit. Yang manis dah. Kan dia tetap tawon. Kalau kita bilang pahit-pahit, tawon balik. Manis-manis. Emang tawon tahu? Hah? Yang manis sama yang pahit? Kayaknya sih tahu. Ternyata tawon gitu juga ya. Pahit banget kehidupan Bedu hari Jadi, ini, Bang. Bedu lagi bercerita tentang kehidupan yang pahit. Pahit. Hari ini Oke. Pahitnya kehidupan. pahit kehidupan, mah. Ada kisah Mama mau sampaikan tentang pahitnya kehidupan. Sok. Boleh, Silakan, Mah. Silakan, Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Pahitnya kehidupan. Peribahasa mengatakan dunia ini seperti roda berputar.
Bahagia biasa sengsara. Tertawa biasa menangis. Siang malam semuanya selalu ada. Dan ini sunatullah. Hidup di alam dunia jangan berharap enak semuanya. Hidup di alam dunia ujian. Tidak ada seorang pun manusia yang hidup di alam dunia yang tidak pernah kena ujian. Kalau nggak mau ujian, mati aja. Ujian itu adalah musibah. Ketidaktenangan, ketidaksukaan, ketidaksenangan. Musibah itu dikatakan terbagi dua. Ada yang hasanat, ada yang sayyi'ah. Yang hasanat jabatan naik, bini cantik, suami ganteng, duit banyak, mobil tinggal gonta-ganti, mogok beli lagi, songong. Beduk kelakuan lo. Jadi ini adalah musibah yang hasanat, menyenangkan orang. Dua, musibah yang sayyi'at. Suami di PHK, mertua masuk rumah sakit, anak belum bayaran, yang kedua masuk TK duitnya nggak ada. Kontrakan habis, yang bontot, korengan nggak sembuh. Biasanya. Dikerebukin laler. Lengkap nggak? Punten, dalam tanda kutip. Kebanyakan manusia dengan ujian yang hasanat jarang yang lulus. Merasa ini nikmat karunia dari Allah. Tapi dengan yang sayyiat banyak yang tidak lulus. Artinya apa? Ketidaksenangan di alam dunia ini mutlak adanya. Tanpa ujian, tak bakal hidup. Falanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa bashyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna Ilaihi raji'un. Manusia hidup diberikan sedikit loh kata Allah. Sedikit ujian. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Ini baru sedikit kata Allah. Kita lihat dalam rumah tangga kita, jangan-jangan saudara kita, tetangga kita. Ada yang suaminya baik banget, istrinya centil. Istrinya baik, suaminya ganjen. Suami istri baik, anak pertama ngelawan, yang kedua nyebelin, yang ketiga ngorong, yang keempat ngerjak hati. Semuanya baik, bapak kandung nyebelin. Ibu kandung nyebelin, saudara kandung nyebelin. Semuanya baik, mertua nyebelin, ipar nyebelin, menantu minta dijita. Ekonomi nyebelin. Kemudian juga penyakit nyebelin. Ada aja. Tapi kata Allah, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira sama orang sabar. Siapa dia? Tiap ada musibah dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Masya Allah. Biar kita enggak sakit hati dengan pahitnya kehidupan, kata Beduk, yang pahit. Yang pertama, yakinkan di hati Anda bahwa semua yang terjadi inilah pilihan Allah yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda, sungguh ajaib perkara orang beriman. Kalau dia mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan, dia bersyukur, syukur baik baginya. Kalau dia mendapatkan musibah dan ujian, dia bersabar, sabar itu baik baginya. Jadi inilah pilihan Allah yang terbaik buat kita. Yang kedua, bagaimana menghadapi pahitnya kehidupan? Biar ringan terasa di dada kita. Yakinkan di hati, ini ternyata lebih ringan daripada orang lain. Jangan merasa saya paling susah. Puyeng kepala, kata Beduk, banyak amat urusan. Orang lain bukan puyeng, palanya retak. Lu lihat ke UGD, pernah nggak yang diletak palanya? Astagfirullah. Diikat. Infus, semua selang udah ada. Karena tabrakan. Ringan. Kalau kita melihat penderitaan orang lain yang lebih berat daripada kita, alhamdulillah ringan terasa oleh kita. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi musibah dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan? Maka kita lihat hikmah yang diberikan oleh Allah daripada musibah. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi bagi orang yang bekerja, melanjutkan pekerjaan dengan sungguh-sungguh hanya kepada Allah mereka berharap. Semua pasti ada hikmahnya. Karena musibah adalah ujian, lulus, harkat derajat kita naik di hadapan Allah. Itu yang harus kita pikirkan. Oke, dan pahit biasanya obat dan itu menyembuhkan ya, Ma? Betul. Daripada sirup jadi sariawan. Ah, itu dia. Tapi yang paling enak sirup tapi yang sariawan. Iya, sirup diguyur ke salju tuh enak tuh.
Lu makanan dulu. Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Pahitnya kehidupan mah. Iya. Nah kita harus banyak sabar gitu ya. Jadi kalau orang yang bersabar dengan segala musibah, pahalanya tidak terhitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Sungguhnya orang yang bersabar dengan segala musibah yang datang kepada dia, Masya Allah, dia akan diberikan oleh Allah pahala yang tiada terbatas, luar biasa. Makanya sabar. Nah makanya nih Pak, kalau pahitnya kehidupan kemudian sampai orang itu harus mengakhiri dengan bunuh diri, itu bagaimana itu? Orang bunuh diri bedu itu putus asa. Coba lihat Yusuf 87. Wala tayasu birrahillah innahu la yayasu birrahillah ilal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali orang kafir. Artinya dia tidak ada iman, dia putus asa. Padahal Allah berjanji la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah berjanji wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bertakwa, seberat apapun musibah masalah kamu yang datang kepada kamu, jalan keluarnya ada. Allah berikan rezeki dari yang tidak pernah kalian duga. Coba Mamah yakin kameramen kalian semua ini pernah menghadapi musibah berat banget. Sampai berpikir, ya Allah, rasanya tidak sanggup saya mengatasinya. Tapi karena kita takwa kepada Allah, berusaha maksimal, diiringi dengan doa, Allah berikan hasil. Sekarang bisa selesai masalah kita. Iya, betul Bang. Kalau kita pakai rasio manusia, corona yang sudah hampir 1 tahun ini melanda kita, toko ditutupin. Semua pada bangkrut nih. Kehilangan pekerjaan orang. Hilang pekerjaan. Toko elektronik habis, toko pakaian habis. Ya, sementara kita ngontrak, listrik dibayar, SPG dibayar. Kita mikir otak kita, berarti elektronik gue dijual murah dah, yang penting mereka dapat gaji. Biarin pada pulang daripada mereka kecewa sama kita. Ya. Kita berpikir, karena kita ketakwaan kepada Allah. Kalau berpikir mah dari mana kita makan? Tapi dengan ketakwaan kepada Allah, survei membuktikan, Masya Allah, ada aja rezeki. Makanya modalnya jadilah kita orang yang bertakwa. Itu janji Allah. Takwa. Modalnya jadi orang yang bertakwa. Nah kalau misalnya ada orang mah yang dari dulu dia memang orangnya menengah ke bawah gitu ya Maya. Menengah ke bawah dari orang tuanya segala macam. Akhirnya dia berusaha, ada modal untuk usaha gitu. Ternyata pas usaha dia bangkrut mah. Dan akhirnya dia kayak, aduh ya Allah kenapa mesti harus bangkrut dan seperti ini lagi gitu. Tidak ada orang yang usaha langsung maju. Gagal, bangkit. Gagal, bangkit. Mungkin jualan uduk nggak laku, jualan lotek. Jualan cendol. Ya. Jualan cimol. Jualan naon we. Selama otak. Kalau kita bekerja karena perusahaan kita di PHK, nggak ada tempat kita bekerja, kenapa? Ngojek, kan punya motor boleh nyicil. Kenapa pergi ke pasar, tuh mama belanja, berendong petong. Sini Bu saya bantuin, kan 2.000, 5.000 dapat. Dapat, bantu. Selama ada kemauan. Iya. Atau misalnya, tahu tuh rumah orang berantakan, bantuin sapuin. Yang punya rumah juga kan mikir, dikasih sama dia berapa, dikasih makan. Selama ada kemauan, pasti ada jalan. Tapi itu caranya. Gagal, bangkit. Gagal, bangkit. Nggak punya kerjaan, nggak punya usaha, modal. Ternyata bangkrut. Belajar, kenapa jadi bangkrut? Apa salah jualannya? Apa kurang enak? Apa promosi? Ngitung aja 1, 2, 3, 4. Baru 9, nggak langsung 9. Kalau 9, blek jatuh berasa. Kalau 1, 2, blek. Ya Allah, segitu. Artinya saya bukan usaha seperti ini. Kalau memang usaha modal ini saya rugi, artinya saya jasa. Pakai tenaga saya, nyuci di rumah tetangga, kan dapat duit juga. Asal ada kemauan, itu caranya Allah menguji kita. Selama kita hidup, pasti ada makan.
Rasul mengatakan, kalau ada orang sholat rajin, tidak ada yang ketinggalan, nggak bakal dia kelaparan, nggak bakal dia telanjang. Tanya dengan diri Anda, sholat Anda udah benar belum? Itu masalahnya, mah. Jawabannya di situ. Oke. Nah, bagaimana dengan satu keluarga, ada satu anak yang memang selalu dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain, sukses lah yang lain, dia paling tidak mengalami kesuksesan, Pak. Istilahnya ya paling kurang beruntung lah gitu, Pak ya. Terus kemudian dia ngerasa kayaknya kok keluarga jadi kayak mengecilkan dia. Waduh, kayaknya pahit banget nih hidup ini gitu, Pak. Nah, itu bagaimana tuh dia harus bersikap terhadap apa pilih kasihnya keluar apa? Kita sebagai orang tua, bagaimanapun kondisi anak kita, mau sarjana, mau pinter, mau bodoh, cuma anak kita. Mau jadi pejabat, mau jadi rakyat, itu anak kita. Mau kaya, mau miskin, semua anak kita. Tidak boleh kita membandingkan anak kita. Namun ini dunia. Walaupun kita orang tua tidak membandingkan, survei membuktikan. Yang namanya anak ada yang kaya, ada yang miskin. Iya. Ada yang jadi pejabat, rakyat, ada yang sukses secara keduniaan loh. Tapi belum tentu secara agama. Iya. Ya Pak ya? Iya betul. Kemudian ada yang biasa aja. Kita orang tua bersyukur, alhamdulillah anak mamah ini duitnya banyak. Jangan lupa sholat ya. Alhamdulillah anak mamah ini sederhana, tapi dia mensyukuri nikmat. Kita jadi orang tua bersyukur. Ini boleh jadi karena dia pejabat, duitnya banyak, kaya raya, banyak yang harus diurusin. Jarang berkunjung, cuma ngasih duitnya doang. Yang ini nggak punya duit tapi sering berkunjung, gantiin spray, beliin uduk. Jasa. Beneran? Ya. Mijitin kita. Kalau ada perannya ya, Maya? Ada perannya. Jangan membanding-bandingkan. Semuanya anak mamah yuk. Bersama-sama. Rezeki dari Allah. Bukan kita yang menentukan kaya tidaknya anak kita. Bukan kita yang menentukan jabatan atau rakyatnya anak kita. Tapi Allah, kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal. Diringi dengan doa. Hasilnya serahkan kepada Allah. Ini namanya tawakal. Makanya kalau kita pertama kita ada masalah sabar. Sabar. Kemudian habis sabar kita ini bertawakal kepada Allah. Kemudian kita ridho dengan ketentuan Allah. Allah ridho. Teriak bagaimanapun kalau kata Allah ini bisa dirubah nggak? Makanya ridho dengan Allah. Ridho ini ketentuan Allah. Ini yang terbaik yang Allah berikan buat saya. Kalau kata saya baik juga belum tentu. Kata Allah baik buat kita karena Allah tahu kebutuhan kita. Kita tidak tahu apapun. Makanya jadi orang tua jangan membandingkan anak. Jangan kita sesali kenapa ini begini. Tidak. Selama kita sudah maksimal berusaha. Diiringi dengan doa, inilah tawakal. Baik, Mah. Nah, bagaimana kalau misalnya saudara tadi ya, Maya? Kan ada tuh yang ngasih orang tuanya uang, ada yang tidak kasih orang tua tapi bantu orang tuanya ganti surprise segala macam. Nah, kalau misalnya yang nggak ngasih uang ini malah malas juga, Mah. Terus orang tuanya malah ngeluh, ini dia apa-apa disuruh nggak mau, malas banget segala macam. Ipah, jangan berkecil hati. Di Quran Allah berfirman anak kebagi 4. Yang pertama qurratu ayun, Al-Furqan 74. Yang kedua zinatul hayati dunya, perhiasan hidup di alam dunia, surat Al-Kahfi 46. Yang ketiga fitnah ujian nyebelin mulu, At-Taghabun ayat 15. Yang keempat aduh mubin, musuh yang nyata, At-Taghabun ayat 14. Jangankan kita manusia biasa, nabi dan rasul pun diuji oleh Allah dengan berbagai cara. Ada yang diuji anaknya Nabi Adam, Nabi Nuh. Ada yang diuji istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut. Diuji dengan suaminya Siti Asiyah oleh Fir'aun. Ada diuji dengan ayahnya Nabi Ibrahim dengan Azar. Ada diuji juga dengan pamannya Nabi Muhammad, paman yang kamu juga masuk Islam. Ujian itu contoh semenjak zaman Rasul Nabi Adam yang pertama, Nabi yang pertama, sampai zaman kita, sampai datang hari kiamat. Pasti ujian datang, musibah datang. Buat apa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Buat menguji di antara kita siapa yang terbaik amalnya, bukan yang terbanyak. Makanya berlomba-lomba agar kita punya amal yang baik. Kenapa? Jabatan tidak akan masuk surga kalau jabatan nggak dipakai yang Allah ridho. Kekayaan tidak ada masuk surga kalau kekayaan yang kebagian Allah ridho. Umur kita, usia kita tidak akan masuk surga kalau nggak dipakai yang Allah ridho. Sekarang mau anak kita kaya, mau miskin,
Mau pejabat, mau rakyat, perhatian ataupun tidak perhatian, yang nyebelin, yang ngelawan melulu, doakan oleh orang tua. Siapa tahu yang ngelawan jadi baik. Amin. Siapa tuh yang kaya, yang songong jadi baik. Amin. Makanya orang tua selalu berdoa setiap saat, minimal habis sholat. Ya Allah, biar anak-anak kami sekeluarga masuk surga. Mau nggak? Mau. Doa orang tua itu mustajabah. Kabul oleh Allah. Sejelek bagaimanapun anak, senyebelin bagaimanapun anak, lawan bagaimanapun anak, tetap kita doakan mereka. Yuk, harus ikhlas karena dia adalah darah daging kita. Bukan pilihan kita. Allah yang berkehendak. Nggak bisa milih. Mama pengen punya anak ganteng kayak si Anu. Hebat kayak si Anu. Nggak bisa kata Allah deh anak lu ini. Baik, Mah. Setelah ini kita lanjutkan lagi ya, Mah. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nama ini ada pertanyaan nih, Mah, dari jamaah tentang pahitnya kehidupan. Pahitnya Kehidupan. Dari Aulian Chan. Aulian Chan. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Aulian Chan. Galau nih, Mah. Ya naon Chan. Mah, gimana ya caranya agar Aulia bisa menerima kondisi saat ini? Karena rasanya sulit sekali, Mah. Saya tulang punggung keluarga, harus menghidupi ibu, bapak, dan 3 adik saya. Tapi kemarin saya di PHK dan pesangon saya bahkan belum diberikan, Mah. Sudah 3 bulan gak ada pemasukan. Kami sudah puasa 1 minggu ini, Mah, dan hanya mampu buka puasa dengan 2 telur ceplok untuk dibagi berenam. Oke. Aulia, saya yakin selama pandemi corona yang hampir 1 tahun, bukan hanya Aulia yang mengalami ini. Banyak masyarakat kita yang mengalami ini, termasuk di lingkungan kita semua. Anda bersyukur masih bisa makan, ceplok telur 2 dibagi berenam, artinya 1 telur itu bagi 3. Untuk Aulia dan pemirsa diketahui, dulu zaman saya masih anak-anak. Kan dulu mah jalan tahun 50-an primitif. Maaf dalam tanda kutip. Orang kampung pada piara ayam. Mama. Tapi mereka jarang makan daging ayam. Tapi kalau seandainya lebaran, ayamnya dijual. Jadi yang punya ayam aja belum tentu makan telur ayam, makan daging ayam. Ya, mereka punya ikan, belum tentu mereka makan, buat dijual. Buat dijual. Anda bersyukur masih makan, artinya masih tegak tubuh Anda. Rasul bersabda, justru Rasul mengatakan, perut yang ideal sepertiga makanan, sepertiga udara, sepertiga cairan. Anda bersyukur masih makan, lihat orang lain makan aja enggak. Anda bersyukur masih punya ceplok telur, orang lain maaf. Saya pernah mendengar kabar. Ada orang yang makannya hanya dengan garam. Ya Allah. Hanya dengan kecap. Hanya dengan ikan jalantah. Anda bersyukur masih ketemu telur. Saya mengajak kepada pemirsa yang punya kemampuan. Bukan kelebihan, nggak bakal lebih mah. Yuk tolong kiri kanan kita. Hadis Nabi mengatakan, bukan umatku kalau dia makan kekenyangan tertidur nyenyak, tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Makanya minimal tetangga kita lihat yuk kiri kanan. Jangan sampai tetangga kita kelaparan. Karena kita menjadi bukan umat Muhammad dosa. Dosa. Setelah Oke. ini, ya. Baik, setelah tadi ada pertanyaan dari Instagram, kita akan melihat pertanyaan dari video. Virtual. Silakan. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Salam. Galau nih, Ma. Ayah naon? Nama saya Ninda. Saya mau bertanya mengenai pahitnya menghadapi kehidupan. Oke Ninda. Terkadang kalau saya sedang menghadapi satu masalah dalam kehidupan, iman tuh suka naik turun gitu, Ma. Ya. Kadang kalau lagi turun banget tuh kayak sedih banget, bingung gitu, Ya. harus bagaimana ya untuk menyelesaikan masalah. Nah, ada nggak saran dari Mama ataupun doa, amalan yang bisa saya lakukan supaya iman saya bisa naik lagi dan juga bisa mendapatkan solusi dari Allah. Itu saja. Terima kasih ya, Ma. Mangga Ninda.
Mangga ninda. Manusia itu ninda ada 4 golongan. Ada orang senang susah dia ibadah. Oke. Yang kedua senang ibadah susah kagak. Yang ketiga senang susah jauh daripada Allah. Yang ketiga kalau lagi senang dia lupa, lagi susah doang ingetnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang pertama. Amin. Kata Ninda, kadang-kadang lagi kena musibah, jatuh iman saya. Rasulullah mengatakan, al-iman yajid wa yankus, naik turun edan eling. Kalau lagi ngaji kayak begini nih kameramen aja, yang pada bengal bagaimanapun, imannya mantap. Semoga selalu dimantapkan oleh Allah. Amin. Apakah mantap terus? Anda keluar, ikut acara yang tidak benar kata agama, acara yang lain, ketemu orang yang begini, bisa-bisa menghancurkan kita. Rasul mengajarkan ada 4 resep biar mantap iman kita. Yang pertama, menjadi sesolihin. Duduk dengan orang soleh. Insya Allah acara ini dari atas sampai ke bawah, dari panel semuanya orang-orang soleh dan soleh. Amin. Sehingga kita terwarnai. Rasul mengatakan punya teman dengan siapa pun silahkan, tapi bersahabat, pilih-pilih sahabat. Diri kalian dinilai oleh orang lain tergantung dengan siapa kita bersahabat. 2. Tadabbarul Quran. Banyak baca Quran, Nenda. Baca Quran perintah Rasul. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Banyaklah baca Al-Quran. Al-Quran memberikan syafaat, pertolongan bagi siapapun yang membacanya nanti pada hari kiamat. Karena Al-Quran kitab suci kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu fungsi Al-Quran. Makanya dibaca, diterjemahkan, dimengerti, dipahami, lalu diamalkan. Bukan dibaca doang. Bagaimana kalau kita tidak memahami, tidak mengerti, mengamalkannya? Nih fungsi Al-Quran. Yang ketiga, holwul batni. Banyak mengosongkan perut. Selain puasa sunat, selain puasa wajib, puasa sunat. Itu tadi kayak yang tadi, si Aulia. Iya, sudah puasa tuh. Ya Allah. Kenapa? Kalau kita berpuasa, tadi 3:30 udah sahur. Udah kenyang. Udah. Jam 1, jam 2 guru. Roncongan lagi. Mikir. Ya Allah, saya tadi jam 3:30 udah makan, sekarang lapar lagi. Apalagi orang miskin. Tuh orang-orang yang kayak Aulia dan teman-temannya akan terbantu. Ya Allah, saya tadi udah minum, sekarang udah haus lagi. Apalagi mereka. Kita yang berpuasa sadar betul, dur maghrib kita makan. Nasi panas, panggang ayam, emping, sambal goreng, sama kimlo. Kalau orang miskin, dia tidak tahu jam berapa makan dan tidak tahu apa yang mereka makan. Timbul belas kasihan, tetangga nggak punya. Ini beras. Tetangga lagi beli sayuran. Nih, buat beli sayuran. Di rumah ada makanan. Nih, buat Anda. Itu yang disebut holwul batni. Yang keempat, qiyamul lail, sholat malam. Sholat malam. Dengan sholat malam, apapun yang terjadi, kita mendekat kepada Allah. Contoh, kalau kita nelpon ke kantor, kalau jam siang kan sibuk, jam kerja. Teleponnya. Kalau tengah malam di kantor lagi sepi, langsung diterima. Begitulah gambaran kalau kita tengah malam sholat, begitu berdoa, set. Dengar oleh Allah, dikabul oleh Allah. Ada masalah apapun, ngadunya hanya kepada Allah. Pasti menyenangkan. Berbeda kalau kita curhat dengan orang, kebanyakan kecewa. Wah. Baik. Begitu Ninda. Betul. Belum lagi diceritakan lagi ke orang lain, habis curhat ke kita, curhatin lagi. Makanya jangan sembarangan ngomong. Jadi kesebut. Ilal musholin, kecuali ada yang sholatnya daim, senang susah, ngadunya hanya sama Allah. Begitu Ninda. Ninda. Oke Ninda. Nah, ya setelah ini kita lanjutkan lagi dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nama ini masih ada satu pertanyaan lagi Sok. tentang pahitnya kehidupan dari Ruri Deril. RUU RI. Abangku sedang gemar menabung. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam RUU RI. Galau nih Mah. Aya naon Ruri?
Akhir tahun ini saya dan keluarga terkena musibah COVID. Saya jadi nggak bisa bekerja. Anak saya juga saat ini harus diberi oksigen agar bisa bernapas dengan baik. Belum lama ini kami juga baru ditipu, Mah. Saya merasa hidup saya sial sekali tahun ini. Ruri, jangan Anda merasa saya paling sial. Emang yang kena COVID Anda doang. Hampir. Emang yang kena COVID baru sekarang. Jutaan manusia seluruh alam dunia di negara kita di Februari. Berapa banyak orang yang sekeluarga-sekeluarga. Hidup jangan mengasihani diri sendiri. Ini ketentuan Allah. Saya wajib menerimanya dengan legowo. Nggak usah khawatir, Ruri. Ada Allah yang ngatur hidup. Siapapun yang namanya hidup, rezekinya disiapkan oleh Allah selama dia bergerak. Kata Anda, saya ini sakit COVID. Coba Anda berobat di rumah sakit. Yang namanya sakit COVID di rumah sakit manapun itu pengobatannya 100% ditanggung sama pemerintah. Masya Allah, itu luar biasa, artinya ada perhatian. Iya. Kalau Anda termasuk kategori golongan maaf, dalam tanda kutip jangan marah. Fakir, strip, miskin. Pemerintah kan tinggal diam. Ada tadi namanya apa? Bansos. Bansos. Ada. Insya Allah minimal walaupun tidak memenuhi seluruh 100% kebutuhan. Ya minimal 50%. Itu kan sudah ringan daripada nggak ada. Iya. Memang waktu awal saya tahu persis karena saya ada di akar rumput. Banyak orang miskin nggak kebagian, orang kaya kebagian. Bahkan di kampung Mamah tuh Bedu, ada orang yang meninggal masih ada jatah bansos. Ya. Orang ngejegrek hidup mana susah nggak ada jatah. Oke. Tapi diperbaiki, diusulkan dari bawah ini diperbaiki. Alhamdulillah belakangan sudah aman. Makanya kita bergaul dengan tetangga harus baik. Tetangga yang punya kemampuan kalau kita baik dengan mereka nggak bakal tinggal diam. Karena kita punya hati dan perasaan. Asal yang dibantu juga tahu diri. Udah bulak-balik itu. Jadi ada saatnya lah. Jadi sekali lagi Ruri jangan berkecil hati. Dikasih penyakit justru kita alhamdulillah ya Allah. Saya sakit. Betapa nikmatnya sehat. Begitu sehat, manfaatkan waktu sebaik-baiknya di jalan yang Allah ridho. Itu hikmah daripada penyakit. Alhamdulillah saya sekeluarga. Artinya nanti tidak kena lagi. Sekarang saya kenanya. Alhamdulillah. Semua kita koreksi diri. Kenapa ini terjadi. Dan ini adalah ketentuan dari Allah. Yang Anda jangan lupa kalau kita penyakit ikhlas karena Allah menghapus dosa. Ma yusibal mu'mina min wasobin wala nasobin wala sakomin wala hazanin hattal hamma yahummuhu illa kafarahullahu ta'ala. Musibah yang menimpa orang beriman, wabah, penyakit, kegundah gulanahan hati, kesedihan hati. Kalau dia ikhlas semua menghapus dosa Anda. Itu janji daripada Allah dan Rasulnya. Insya Allah asal ikhlas kemudian bekerja berusaha maksimal ridho dengan ketentuan Allah. Gitu. Nah, bagaimana nih Mama supaya pahit ini bisa berubah jadi manis tuh Ma? Kalau kita bersyukur dengan apa yang ada, pahit akan berubah jadi manis. Coba contoh, kita datang ngelamar ke suatu tempat, ditolak. Datang ke suatu tempat, ini nyata. Ya. Satpam yang di kantor itu galak. Di sini tidak menerima pegawai baru, bla. Songong tuh satpamnya. Belagu dah. Udah bawa padahal tuh orang tuh Ma ya. Sakit hati, dia sedih. Karena Kurang ajar nih satpam. pahit. Ajar. Yang lain nggak gitu-gitu amat nih, belagu banget di satpam. Dia bilang, gue harus jadi orang kaya, jadi pejabat. Nanti gue balas dendam sama satpam. Pendek cerita, karena sakit hati yang luar biasa. Dia giat bekerja, nggak kenal lelah, terus bekerja. Dari yang kecil gede. Pendek cerita, berhasillah dia hidup secara keduniaan, secara materi, secara jabatan. Dia ingat, gue balas dendam nih sama satpam yang kurang ajar tadi nyakitin gue. Begitu dia akan melaksanakan godaan setan yang akan balas dendam pada satpam tadi. Ketemu seorang guru ngaji, dia cerita. Mau kemana? Balas dendam sama satpam. Guru ngaji tadi bilang, kamu justru bersyukur. Coba kalau nggak dimaki-maki sama satpam, lu nggak pernah mikir. Oh, iya. Coba lu kalau nggak dimaki-maki dia.
untung dimaki-maki jadi mikir, gue harus maju, gue harus kaya, jadi pejabat, banyak duit, biar orang menghargai gue. Tanpa makian satpam, kamu akan bangkit. Ya udah Mama, Mas Bedu dan pemirsa yang ada di rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga dengan tausiah Mama tadi bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Kita bisa menjadi orang yang lebih sabar, tawakal dengan ketetapan Allah, senantiasa beristirja kalau kita mendapat musibah ya Maya. Amin. Amin. Dan pahitnya kehidupan ini kalau kita bersabar, insya Allah akan berubah menjadi manis. Dan kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan ikhlas dan penuh ketakwaan. Menerima ini sebagai ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya, Maya. Kita berdoa bersama-sama. Yuk, kita berdoa agar ini kita diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan kita. Amin. Mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, khusyuk ibadah kepada Allah, untuk bermohon kepada Allah, semoga Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada-Mu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada insya Allah, kami kerjakan segala perintah-Mu. Kami jauhi apa yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Kami sadar ini dunia ya Allah. Dunia adalah ujian. Dunia adalah teguran. Dunia adalah kehidupan, di mana kami hidup hanya sementara, tapi hidup yang abadi di alam akhirat. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di alam dunia yang tidak mendapat ujian dari-Mu. Namun aku bermohon kepada-Mu ya Allah, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk menjalani dan mengatasi semua kehidupan, baik yang manis maupun yang pahit. Kami yakin apapun ujian yang Engkau berikan, kalau lulus kami menghadapinya, Engkau berikan hikmah yang sangat banyak. Kami yakin dengan janji-Mu ya Allah, orang yang bersabar dengan hidup yang pahit diberikan pahala yang tiada terbatas. Masya Allah, betapa besar janji-Mu ya Allah. Kami yakin dengan apa yang Engkau ucapkan, dengan apa yang Engkau firmankan buat kami. Kami yakin kalau kami ikhlas menerimanya, Engkau akan menerima kami, menyelamatkan kami dunia sampai akhirat kami. Tunjukin kami di jalan-Mu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Ma untuk tausiahnya. Terima kasih Mama Ini atas tausiahnya. Terima Makasih Mas kasih ya. Bedu. Ana Bawi, terima kasih. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.